Halo teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube aku ya. Kali ini kita berziarah ke Taman Rosario Montfort yang diresmikan pada 7 Oktober 2019 oleh Uskup Malang, Monsinyur Henrikus Pidiarto Gunawan, dan berada di dalam kompleks Seminari Tinggi Montfort, Pondok Kebijaksanaan. Memasuki area parkir, kita disambut oleh patung Saint Louis Mary de Montfort, seorang misionaris dan penulis rohani Katolik Prancis yang terkenal karena ajaran spiritualitas devosi kepada Bunda Maria. Teman-teman, para biarawan SMM yang berada di tempat ini mayoritas berasal dari Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan. Di sini terdapat patung sayap malaikat yang sangat besar yang di tengahnya bertuliskan Kyrie Kecharetomene, yang merupakan sapaan dalam bahasa Yunani yang digunakan oleh malaikat Gabriel kepada Bunda Maria dalam kitab Lukas, yang artinya salam hai engkau yang dikaruniai rahmat. Teman-teman, umat Katolik memang mempunyai tradisi melakukan devosi dengan ziarah ke Gua Maria, taman doa, dan wisata religi, baik yang ada di luar negeri maupun di dalam negeri. Dan ziarah sendiri bermanfaat untuk memperdalam iman, memperkuat hubungan dengan Tuhan, memperoleh pengampunan, dan dapat makin belajar tentang teladan Santo Santa. Di sini juga terdapat tulisan suatu tunas akan keluar dari Tunggul Isai, yang merupakan nubuat penting dari Alkitab yang terdapat pada kitab Yesaya bab 11 ayat 1 yang merujuk pada kedatangan Mesias, Yesus Kristus, yang akan bangkit sebagai pemimpin baru dari garis keturunan Raja Daud yang adalah anak Isai, dan melambangkan pembaharuan harapan setelah kehancuran kerajaan Daud. Nah, memang ya teman-teman, kalau kita berkunjung ke Kota Malang, kekentalan Katoliknya tuh berasa banget. Hal ini karena dipengaruhi sejarah panjang kehadiran Belanda serta adanya pendidikan Katolik yang kuat seperti sekolah-sekolah Ursulin dan Kolose Santo Yusuf. Banyak juga peninggalan gereja klasik era kolonial yang menjadikan salah satu pusat penting gereja Katolik di Jawa Timur. Juga adanya komunitas Katolik yang solid dan beragam di Kota Malang. Nah teman-teman, menuju area tengah dari taman doa ini, di ujung sana dapat teman-teman lihat ya, terdapat patung Tuhan Yesus dan Bunda Maria, dan di sekelilingnya terdapat juga aliran air seperti ini dan juga hijau dedaunan, menambah rasa syahdu dan juga membuat kita merasa lebih dekat dengan alam ya teman-teman. Berbicara mengenai Tuhan Yesus dan Bunda Maria, tidak dapat dipungkiri ya teman-teman bahwa seorang anak pasti memiliki kedekatan yang sangat erat dengan ibunya. Oleh karena itu, bagi kami umat Katolik terdapat istilah yang sangat melekat di dalam hati sanubari kita ya, yaitu Per Mariam ad Jesum, yang merupakan frasa Latin yang berarti menuju Yesus melalui Maria. Istilah ini sendiri teman-teman mencerminkan keyakinan Katolik bahwa melalui Bunda Maria umat dapat lebih dekat kepada Yesus Kristus, karena Bunda Maria adalah ibu rohani yang senantiasa mendoakan dan menuntun kita kepada putranya. Nah, di bagian bawah patung Bunda Maria dan Tuhan Yesus ini terdapat aliran air, di mana di sini ada kolam teman-teman, dan terdapat jalan setapak seperti ini. Dan perlu diingat ya teman-teman, kalau kesini tuh ada area-area yang memang nggak boleh pakai alas kaki, jadi jangan dilanggar peraturan ini ya. Teman-teman, meskipun menurut saya ya areal taman doa ini tidak terlalu luas, tetapi teman-teman, perancangnya bisa memaksimalkan tempat-tempat yang ada untuk dibuat sedemikian rupa indah sehingga membuat nyaman para peziarah di tempat ini. Baik teman-teman, saya akan mengajak teman-teman untuk berkeliling lebih lagi di taman doa ini, dan di area samping dari patung Tuhan Yesus dan Bunda Maria tadi, di sini juga terdapat satu tempat yang tidak kalah indah. Mari kita langsung ke samping sini. Ke area samping sini terdapat tulisan Maria Ratu Segala Hati, yang merupakan gelar devosi Bunda Maria dalam gereja Katolik yang sering dikaitkan dengan Perserikatan Maria Ratu Segala Hati, sebuah gerakan rohani yang didirikan oleh Santo Louis Mary de Montfort yang membimbing umat Katolik baik awam, religius maupun imam melalui Bunda Maria menuju Yesus Kristus. Gelar ini menunjukkan Maria sebagai ratu yang menaungi dan membimbing hati setiap orang beriman ke jalan kebenaran, yaitu Yesus. Teman-teman, masih dalam kompleks Taman Rosario, di sini juga terdapat patung Pieta yang dalam sejarah awalnya dibuat oleh Michelangelo di Basilika Santo Petrus, Roma, Italia, yang menggambarkan tubuh Yesus di pelukan ibunya Bunda Maria setelah penyalipan. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya, di sini patung Pietanya dibuat sangat detail sehingga terlihat jelas air mata dari Bunda Maria yang melihat luka-luka yang ada di tubuh putranya.
Oleh sebab itu, pada saat kita melihat patung pieta ini, kita bisa benar-benar merasakan kesedihan dan luka yang dialami seorang Bunda Maria yang menyaksikan kematian putranya sendiri. Di bawah patung pieta ini terdapat hiasan kolam air yang indah dan estetik buatan para biarawan SMM atau Kongregasi Serikat Maria Montfortan. Dan di depannya terdapat tulisan Fiat Voluntas Tua yang berarti jadilah menurut kehendakmu, kata-kata yang terdapat dalam rumusan doa Bapa Kami dalam versi bahasa Latin. Yang bukan hanya sekedar kata-kata indah namun mengandung makna spirit yang mendalam. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi nih perjalanan di sekitaran Taman Doa ini. Nah teman-teman, di sini juga terdapat batu-batu yang bertuliskan Kitab Yohanes bab 2 tentang pernikahan di Kana, yang merupakan mukjizat pertama Tuhan Yesus, sekaligus menggambarkan peran Bunda Maria yang memperlihatkan kepekaan Bunda Maria pada kondisi di sekitarnya serta kepercayaannya kepada Yesus putranya. Dan teman-teman, di area sampingnya ini kita akan berjalan terus, dan di sini terlihat ada patung Tuhan Yesus di ujung sana yang tengah duduk, dan di bawahnya terdapat tulisan nih yang pasti familiar banget bagi teman-teman semuanya yang rajin baca Alkitab ya, yaitu apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Nah, kalau kita tahu ini merupakan pertanyaan Tuhan Yesus kepada Simon Petrus dalam Yohanes bab 21 ayat 15. Dan Yesus menanyakan hal yang sama sebanyak 3 kali. Hal ini sendiri menggambarkan ya teman-teman, Tuhan Yesus menegaskan kembali tugas Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya, sekaligus menguji kasih dan komitmen Petrus setelah kebangkitan Tuhan Yesus, yang mengarah juga pada peran Petrus sebagai pemimpin umat. Wah, dalam banget ya teman-teman. Jadi di Taman Doa ini setiap patung yang ada tuh memiliki makna yang dalam. Nah teman-teman, di sini juga terdapat kios yang jual lilin serta souvenir. Tapi uniknya di sini nggak ada penjaganya karena konsepnya tuh kios kejujuran. Jadi teman-teman bayar, masukin ke dalam kotak dan tulis di buku. Di sini juga terdapat tulisan tentang Magnificat yang adalah kidung pujian yang dinyanyikan oleh Maria Ibu Yesus yang tercatat dalam Injil Lukas bab 1 ayat 46 sampai 55. Nama Magnificat berasal dari kalimat pembuka dalam bahasa Latin, Magnificat anima mea dominum, yang artinya jiwaku memuliakan Tuhan. Berlokasi di tempat yang sama juga terdapat doa datanglah ya Roh Kudus, yang merupakan doa umat Katolik memohon bimbingan, kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus. Seringkali dimulai dengan litani seperti datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umat berimanmu dan nyalakanlah api cintamu di dalam mereka, atau Veni Sancte Spiritus, yang diikuti permohonan untuk kebijaksanaan, pemahaman dan kekuatan, serta ditutup dengan doa kepada Allah Bapa melalui Kristus seperti yang ditemukan dalam liturgi Pentakosta dan Novena. Di sini teman-teman juga terdapat tulisan doa mahkota kecil Santa Perawan Maria yang merupakan salah satu bentuk praktek lahiriah devosi kepada Santa Perawan Maria yang diajarkan oleh Santo Montfort, yaitu dengan mendaraskan doa mahkota kecil Santa Perawan Maria setiap hari. Bentuk doa ini sendiri bertitik tolak dari Kitab Wahyu tentang penampakan seorang wanita yang bermahkotakan 12 bintang, yaitu dalam Kitab Wahyu bab 12 ayat 1. Maka doa ini terdiri dari 3 doa Bapa Kami dan 12 kali Salam Maria. Doa-doa ini mengelilingi jalan setapak yang ada di sini ya teman-teman, dan di sana, nah di ujung sana terlihat itu lapangan bola dari Seminari Montfort. Karena memang Taman Doa Rosario Montfort ini berdampingan ya teman-teman dengan Seminari Montfort itu sendiri. Jadi kita bisa lihat area seminarinya dari sini. Teman-teman, doa mahkota kecil Santa Perawan Maria atau devosi mahkota kecil sendiri punya banyak sekali manfaat ya teman-teman. Di antaranya untuk memperdalam keimanan, mendapatkan perlindungan dan bimbingan Bunda Maria, merenungkan kehidupan Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria, memperoleh rahmat khusus serta memperkuat devosi kepada Tritunggal Maha Kudus dengan cara fokus pada misteri-misteri kehidupan Bunda Maria dan Tuhan Yesus Kristus yang dijalani melalui serangkaian doa Salam Maria yang terstruktur. Nah, jadi pada saat teman-teman berziarah ke tempat ini, teman-teman juga bisa ya mendoakan doa datanglah Roh Kudus dan juga mahkota kecil Santa Perawan Maria ini ya, karena teksnya terdapat pada di sekeliling area ini. Dan ketika kita melihat lagi di area tengah ya yang dikelilingi oleh doa ini, teman-teman, ada satu patung yang sangat indah banget ya. Selain dikelilingi dengan pohon-pohon, di sini juga terdapat patung Bunda Maria
gambar kebaya seperti ini teman-teman, dan di atasnya terdapat kalimat jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamat. Kalimat yang diambil dari kitab Lukas bab 1 ayat 46 sampai 47 yang merupakan kutipan dari himne Maria atau Magnificat dalam Alkitab yang mengungkapkan pujian dan sukacita mendalam atas karya Allah yang agung dalam kehidupan. Kalimat ini sendiri berarti mengakui keagungan Allah, bersyukur atas keselamatan serta hidup dengan kerendahan hati dan iman seperti yang dicontohkan Bunda Maria. Teman-teman, sebagaimana yang dapat kita saksikan bersama-sama ya, bahwa taman doa ini sangat terawat dan bersih teman-teman. Oleh karena itu, pada saat teman-teman berziarah ke tempat ini, diharapkan kita semua bisa menjaga kebersihan dan kenyamanan tempat ini ya. Setelah dari area belakang ya teman-teman, kita mulai berjalan nih kembali ke area tengah. Nah, di sini dari kejauhan udah terlihat ya ada Gua Maria teman-teman. Nah, Foni akan cerita sedikit nih tentang fun fact Gua Maria ini ya teman-teman, berbagi sama teman-teman semuanya. Nah, fun fact-nya nih teman-teman, sebelum Taman Doa ini diresmikan, Gua Bunda Maria Pelindung Perjalanan atau Our Lady of the Way ini sudah terlebih dahulu ada loh. Karena Gua Bunda Maria Pelindung Perjalanan ini diresmikan oleh Uskup Malang Monsinyur Henrico Spitiarto Gunawan pada 9 Februari 2017, berjarak 2 tahun sebelum Taman Rosario ini sendiri diresmikan. Bunda Maria sebagai pelindung perjalanan dikenal dengan sebutan Maria della Strada atau Maria Sang Jalan atau Our Lady of the Way, yang merupakan pelindung para peziarah dan orang yang sedang dalam perjalanan. Gua dengan patung Bunda Maria berjubah emas dan menggendong anak-anak Yesus ini sangat lapang teman-teman. Teras depannya sendiri pun luas dengan hamparan rumput, dan juga di sini di bagian atasnya terdapat plester berhiaskan tanaman rambat yang sangat teduh teman-teman. Sehingga saat kita berdoa di gua ini benar-benar suasananya tuh sejuk dan hening juga teman-teman. Jadi sangat nyaman deh untuk berdoa di sini. Dan di sini juga terdapat beberapa informasi mengenai taman doa ini yang bisa kita baca dan pelajari. Nah teman-teman, di sini juga terdapat area namanya Taman Rosario Montfort. Seperti namanya, taman doa ini pun memiliki desain yang disesuaikan dengan namanya itu teman-teman. Sehingga bentuknya merupakan susunan rosario berbentuk hati atau cinta yang sangat indah. Dalam buku Rahasia Rosario yang mengagumkan karya Santo Louis Mary de Montfort menjelaskan bahwa mawar itu melambangkan Yesus dan Maria dalam kehidupan, kematian, dan keabadian. Daunnya adalah misteri kegembiraan, duri misteri sengsara, bunga misteri kemuliaan, kuncup adalah masa kanak-kanak Yesus dan Maria, kelopak yang terbuka adalah lambang penderitaan mereka, mawar merekah melambangkan kemenangan serta kemuliaan Yesus dan Maria. Butiran rosarionya berbentuk mawar merah untuk untayan doa Salam Maria, sedangkan mawar putih sebagai untayan doa Bapa Kami. Untayan rosario ini berbentuk hati dan pada bagian tengahnya terdapat salib besar yang membentang. Teman-teman, kata rosario sendiri berasal dari bahasa Latin rosarium yang memiliki arti karangan bunga mawar. Nah, dalam budaya masyarakat Eropa, bunga mempunyai arti yang sangat penting teman-teman, yaitu sebagai tanda cinta dan hormat. Teman-teman, doa rosario sendiri adalah doa devosi Katolik yang berpusat pada perenungan kehidupan Yesus Kristus melalui Bunda Maria dengan menggunakan manik-manik rosario untuk mengulang doa-doa dasar sambil merenungkan peristiwa-peristiwa seperti peristiwa gembira, terang, sedih, dan mulia. Tujuannya sendiri untuk memperdalam iman, meneladani Yesus dan Maria serta memohon perantaraan Bunda Maria. Nah teman-teman, kalau kita perhatikan, objek wisata religi itu selalu mempunyai lokasi yang menyatu dengan alam. Hal ini bertujuan agar kita dapat lebih khusyuk dalam berdoa dengan suasana yang mendukung, sehingga kita bisa lebih merasa dekat dengan Sang Pencipta. Oleh karena itu, di taman doa ini pun terdapat pohon yang rimbun dan dedaunan, serta dikelilingi juga dengan tanaman yang menyejukkan jiwa maupun raga. Juga terdapat aliran air yang segar dan suara kicau burung yang membangkitkan rasa syukur kepada Tuhan Sang Pencipta. Di sekeliling Taman Rosario dalam area berbentuk persegi 4 ini terdapat 4 sudut peristiwa Rosario yang masing-masing mempunyai 5 pilar sesuai dengan peristiwa dalam doa Rosario, yaitu peristiwa gembira, peristiwa sedih, peristiwa terang, dan peristiwa mulia. Nah, peristiwa dalam doa Rosario itu sendiri adalah 20 misteri kehidupan Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria yang direnungkan oleh umat Katolik saat berdoa Rosario. Dibagi menjadi 4 peristiwa. Gembira bercerita mengenai kelahiran Tuhan Yesus Kristus, terang mengenai pelayanan Tuhan Yesus Kristus, sedih bercerita mengenai Paskah, dan peristiwa mulia bercerita mengenai kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus Kristus.
Doa Rosario adalah salah satu bentuk devosi paling indah dalam gereja Katolik. Doa yang sederhana namun mengandung kedalaman misteri iman yang luar biasa. Yang membedakannya adalah doa Rosario tidak terikat pada tempat atau waktu tertentu. Kita dapat mendoakannya kapan saja, di mana saja, dalam keheningan di kamar, saat perjalanan, di kapel, di gereja, baik bersama-sama, keluarga dan komunitas maupun secara pribadi. Rosario dapat menjadi doa pribadi yang sunyi, tetapi juga dapat menjadi nyanyian iman yang menggema ketika diucapkan bersama-sama. Nah teman-teman, di konten sebelumnya aku juga ziarah ke taman doa yang ada di Malang. Karena Malang sendiri memang punya banyak taman doa Katolik teman-teman. Karena sejarah panjang kehadiran Katolik di wilayah Malang dan statusnya sebagai kota pendidikan dengan banyak mahasiswa dari berbagai daerah serta ditambah dengan iklimnya yang sejuk, cocok banget memang untuk menjadi tempat refleksi spiritual dan ziarah. Oleh karena itu, Kota Malang merupakan lokasi yang strategis bagi ordo-ordo Katolik untuk membangun pusat doa dan retreat seperti Taman Rosario Montfort atau Taman Doa Maria Bunda Segala Suku. Jadi teman-teman, Foni sendiri jujur ada beberapa destinasi Taman Doa dan Gua Maria yang pengen banget Foni kunjungi. Nanti deh kapan-kapan Foni satu persatu akan kunjungi ya teman-teman. Pada area tangga ini juga terdapat tulisan "Berbahagialah ia yang percaya", yang merupakan salah satu perkataan Elizabeth kepada Maria pada saat Maria mengunjunginya. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Maria dan Elizabeth adalah sepupu yang saling menguatkan imannya. Maria adalah ibu Yesus yang mengandung melalui Roh Kudus, sementara Elizabeth adalah ibu Yohanes Pembaptis yang mengandung di usia lanjut. Dan pertemuan mereka menunjukkan mukjizat, peran Roh Kudus, serta teladan untuk saling mendukung di dalam iman. Teman-teman, keberadaan Taman Rosario Montfort ini pasti tidak lepas dari yang namanya sosok Santo Louis de Montfort. Nah, berbicara tentang Santo Louis de Montfort ini teman-teman, merupakan sosok yang sangat dikenal di Indonesia, terutama bagi umat Katolik, melalui ajaran spiritualitas Marianya yang mempengaruhi Legio Maria serta gereja Katolik yang didedikasikan untuknya, yaitu seperti gereja yang ada di Monterrado, Kalimantan Barat, dan juga pengaruhnya melalui Serikat Maria Montfortan atau SMM yang aktif menyebarkan tentang bakti sejati kepada Maria di berbagai paroki di Indonesia. Bahkan buku-buku spiritual karya Santo Louis de Montfort, terutama yang berjudul Bakti Sejati kepada Bunda Maria atau True Devotion to Mary, juga menjadi pegangan penting bagi umat Katolik yang ingin mendalami spiritualitas kepada Bunda Maria. Santo Louis de Montfort juga merupakan misionaris yang dikenal sebagai pengkhotbah keliling yang mengabdikan diri untuk misi dan mengajar kaum miskin, serta sebagai pendiri komunitas religius seperti Serikat Maria Montfortan untuk para imam dan putri kebijaksanaan bagi para suster, yang misinya sendiri berfokus pada pelayanan kepada Tuhan melalui kasih dan pelayanan terutama bagi mereka yang miskin dan mereka yang membutuhkan bimbingan rohani. Nah, gimana teman-teman, setelah aku ajak kalian berkeliling melihat apa aja yang berada di Taman Doa Montfort ini, kalian jadi penasaran dan pengen berziarah juga ke tempat ini bukan? Dijamin deh teman-teman, kalian tidak akan pernah menyesal karena ketenangan, kedamaian, keteduhan, serta keindahan Taman Doa ini pasti akan membuat kalian pengen banget balik lagi ke sini dan ziarah lagi serta berdoa lagi di tempat ini. Karena benar-benar senyaman itu teman-teman, sangat mendukung momen kita ingin berdoa dan merenung di tempat ini. So, jangan ditunda lagi teman-teman, mari kita berziarah ke Taman Doa Montfort ini. Dan buat teman-teman yang sudah pernah ziarah ke tempat ini, jangan lupa komen di bawah ya, share pengalaman kalian dan apa yang kalian dapetin setelah ziarah ke tempat ini. Oke teman-teman, cukup sekian dulu nih vlog ziarah kali ini. Buat teman-teman yang sudah nonton sampai akhir video ini, terima kasih banyak. Dan jangan lupa tetap pantau channel ini untuk nonton video-video seru lainnya.